Itu manusia yang berusaha, coba berdagang, coba usaha ini, semua kita coba. Ya, tak ada masalah. Salahkah mengumpulkan harta? Tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah apabila dengan harta itu kita nanti Allah sebutkan. Ini yang menjadi tidak baiknya. Ini yang menjadi tidak baiknya. Karena kalau hartanya sudah banyak, muncul sifat sombong dan ikut berjahit. Nah, apa namanya? Pelit, aso, haratoko memang karena kehebatan hawa. Padahal itu sesungguhnya dari siapa? Berjahit saku. Dengan ikhwafillah. Maka inilah kata Allah ya kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya ya manusia itu menyukai harta dan sangat banyak dan sangat besar, ya mencintainya, akhirnya dia pelit, ya, sulit untuk berbagi. Ya. Kalau kita baca sejarah itu kan Qarun itu di awal hidupnya juga susah, sulit sekali. Sampailah datang Nabi Musa mendoakan Qarun. Subhanallah. Tapi kalau sudah kaya ternyata lupa daratan. Ibarat kacang lupa kulit. Tak terkenang asal usulnya. Dulu susah. Dulu dia tak punya kekayaan oleh Allah. Dia merasa itu kehebatannya. Sampai para petugas-petugas yang diutus untuk ambil zakat pun dilawan olehnya. Ini harta karena kehebatan saya, ya Allah. Gitu ya? Maka harta di dalam Islam itu kedudukannya sangat berarti sekali ya. Karena harta itu adalah salah satu instrumen di dalam peradaban ini untuk menopang dakwah, untuk ya mensukseskan seluruh kegiatan dakwah ini. Kita lihat nanti ya, setelah azan bagaimana Rasulullah SAW ya sebagai nabi rasul yang memiliki ilmu ya wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Coba lihat nanti sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya yang mensupport dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak jauh-jauh memang. Jadi antaranya adalah ya sahabat-sahabat dekat itu juga merupakan menantu beliau. Siapa menantunya yang kaya itu? Utsman. Ya, insya Allah Utsman juga di bagian ini banyak. Ya enggak? Yang seperti Utsman Ibnu Affan insya Allah juga banyak berjiwa dermawan, berani berbagi, meletakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara tentang harta, maka harta itu sesuatu yang memang secara fitrah manusia itu mencintainya. Allah gambarkan dalam sebuah firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah." Itu Allah sebutkan. Jadi kalau orang menyukai harta, benar saja, tidak masalah. Artinya sah dia mencintai harta, karena itu fitrah yang Allah berikan pada diri manusia itu sendiri. Tapi yang perlu kita ketahui, mencintai harta tidak boleh kita lupa daratan. Mencintai harta kita tidak boleh lupa kepada Allah yang memberikan harta. Mencintai harta tidak membuat kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang kikir. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa harta itu adalah nikmat, juga sekaligus merupakan ujian. Allah gambarkan tentang dua hal Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Harta itu adalah ujian. Jangan dikira orang yang Allah berikan kelapangan rezeki itu bukan ujian. Itu sudah kita bahas pada surat Al-Fajr tentang sikap manusia terhadap harta. Kalau Allah berikan kelapangan, dia merasa Allah sedang memuliakan. Salah. Ketika Allah sempitkan dalam urusan rezekinya, Allah sedang menghinakan. Salah. Itu Allah yang menjawab prasangka buruk itu. Bukan. Harta atau tidak punya harta, kedua-duanya adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Maka kita harus pahami itu. Mencintai harta boleh. Bahkan ini banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan Di dalam surah Al-Kahfi juga Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Nah, yang perlu kita jaga terkait masalah harta adalah mengenai sumbernya. Mengenai sumbernya. Dan yang kedua adalah
kemana kita belanjakan harta kita. Makanya dalam hadis yang sering kita sampaikan, lan tazula qadama 'abdin ya yaumal qiyamati hatta yusal an arba. Tidak akan bergeser hati seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang usia, umur, untuk apa digunakan. Yang kedua, sebelum harta, usia muda. Usia muda untuk apa dihabiskan. Yang ketiga, naam, tentang harta yang sedang kita bicarakan ini. Dari mana dia dapat, kemana dibelanjakan. Yang keempat, pertanyaannya apa? Kok di konang-konang kok ujian akhir itu nanti ada pertanyaan. Ujian akhir semester. Ya, ujian di hari kiamat. Ya kan? Allah akan tanya tentang usia, untuk apa dihabiskan. Allah bertanya tentang usia muda, untuk apa digunakan. Allah bertanya tentang harta, dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan. Yang keempat, tentang ilmu. Sejauh mana dia amalkan. Semangat kita belajar, seiring juga semangat untuk mengamalkan ilmu kita. Nah, 4 pertanyaan itu, ya, 4 item yang akan ditanyakan itu, ya, maka berbeda dengan harta. Harta itu akan ditanyakan Allah 2 pertanyaan. Sumbernya dari mana, kemudian kemana dibelanjakan. Kalau sumbernya sudah benar, alhamdulillah. Tinggal lagi kita mengatur kemana kita gunakan. Apakah hanya untuk makan, ya, untuk berjalan-jalan, liburan, akhir tahun dengan keluarga, atau untuk dunia, ya, bangun rumah besar, kemudian yang ini dan itu semuanya. Apakah itu saja? Tidak. Muslim tidak itu. Karena semuanya akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa adalah amal kita. Bahkan dalam hadis, ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, yang akan mengikuti jenazah itu ada 3. Yang pertama keluarga. Yang kedua harta lagi. Harta mana yang ngantar? Tuh mobil yang dibeli itu. Itu kan? Biji mobil di rumah ketika dia meninggal dipakai semua. Masuk sana pemilih, masuk. Kita ngantarkan siapa? Ngantarkan ayah. Dipakai, dibawa semuanya. Motor-motor yang ada dipakai semua. Semua dipakai. Bahkan kawan-kawan yang datang, ya, kemudian sahabat keluarga yang nggak punya kendaraan, pakai kendaraan itu. Ikut ngantar. Ya. Yang ketiga apa? Yang ngantar kita? Amal. Fayarji isnan, kembali balik ke rumah. 2 hal. Yang pertama, keluarga. Kok suami meninggal, balik bini balik. Iya. Jadi, atau kalau istri meninggal, suami copek balik ke rumah. Siapa lo kan ini kan. Ya Allah ya Rabbi, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi akan bersama kita apa? Amal kita. Harta itu banyak pembahasannya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah harta nanti. Dari mana kemana engkau belanjakan. Ya. Yang mengantar kita di saat kita meninggal dunia pun harta. Harta akan balik ke rumah. Makanya ingat perkataan Ali, ya. Sering saya sampaikan perkataan beliau ini. Saya sangat berkesan sekali kata Ali ini. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat dia berjalan di sebuah kuburan. Artinya melewati kuburan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ali berhenti sejenak mengambil ibrah untuk dirinya. Apa kata Ali? Siapa yang masih ingat? Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Dia mencoba untuk berdialog. Ya al-kubur, mal khabar indakum. Wahai penghuni kuburan ini, apa berita yang ada sama kalian? Ada enggak jawabannya? Enggak ada. Dan mungkin mereka bicara. Ya. Wal khabaru indana. Berita yang kami bisa sampaikan kepada kalian ya al-kubur. Pertama apa kata Ali?
rumah kalian telah dihuni orang, istri kalian pun telah dinikahi. La ilaha illallah. Hah? Inna buyutakum qad sukinat. Rumah yang besar yang kalian bangun. Ada cerita Pak, Masya Allah, baru resmi rumah selesai godang ngancak, besok mati. La ilaha illallah. Bini ancak muda pun. Banyak yang semangat ngaji kok menokek kayaknya. Subhanallah kan, supaya alasannya ciaknya untuk mensupport dakwah. Boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Gitu kan? Boleh saja itu. Ya. Kan kita butuh, dakwah ini butuh. Nah, rumah kalian telah dihuni orang, istri kalian ya telah dinikahi orang, harta yang kalian kumpulkan selama hidup pun telah dibagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya di antara penyesalan orang di hari kiamat kala, mali, hartaku, mana hartaku, katanya nanti di kiamat. Kata Nabi SAW, laisa min malika illa, ya tidaklah ada yang harta yang kamu punya itu kecuali apa yang engkau infakkan di jalan Allah. Ini kaum muslimin yang bekerja sama bertahun di sini memfasilitasi ini menjadi sebuah tempat yang barokah, ini harta yang paling barokah bagi Bapak Ibu semua. Tak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah hilang. Sebesar apapun, sekecil apapun yang kita berikan di sini bersama akan tumbuh di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah berkurang. Mungkin ketika kita keluarkan berkurang sisi jumlah, tapi kemudian Allah berkahi harta itu. Dengan cara apa? Ya, suami istri akur, ya kan? Anak-anak taat. Kita pun ada semangat untuk datang ke masjid ibadah. Bukan sekadar ibadah, tapi juga ikut belajar agama. Itu keberkahan dari harta yang kita keluarkan itu. Jangan ikut potong 50 juta lagi di situ. Kau dipakai untuk, nah itulah lakanut terjadi. Ingkar kepada Allah, kemudian dia akhirnya dia bahil. Ya, sesungguhnya manusia mencintai harta itu sendiri. Jelas ya kafilah. Jadi jangan pernah kita merasa rugi ketika kita letakkan itu di jalan Allah. Jangan pernah. Karena tidak akan pernah rugi harta yang diletakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah kata beliau, tidak ada sahabat yang punya usaha kecuali dia punya wakaf di jalan Allah. Ya, ingat tuh. Kita ingat kita mana harta kita yang sudah kita letakkan di jalan Allah berupa wakaf. Coba dihitung. Jangan hitung pemasukan aja. Sekali waktu dihitung juga yang kita keluarkan di jalan Allah. Mesti sebelum nanti menyesal, sebelum nanti mali, maka hari ini kita yang faham letakkan ya Allah SWT, serahkan. Tak akan pernah rugi siapapun yang telah meletakkan hartanya di jalan Allah SWT. Kemudian ayat berikutnya, Allah ayat ini ingin memberikan kepada kita penekanan, kepada kalian yang ingkar kepada Allah, kepada kalian yang bakhil, mencintai harta sampai kalian menjadi orang yang bakhil. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu apabila dikeluarkan Allah apa yang ada di dalam kubur. Ini bentuk tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fis sudur, dan nanti dibukakan apa yang kalian sembunyikan di dada kalian semuanya. Kalau tunjukkan di hari itu. Allah katakan tentang dirinya, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Ya Rabb mereka terhadap mereka di hari itu sangat teliti. Sangat teliti. Maka jangan terlalu teliti terhadap
pengeluaran kita, ya, sampai nanti juga Allah teliti untuk mendatangkan kepada kita. Jelas, no? Jangan terlalu teliti untuk, ya, berfikir panjang mengeluarkan apa yang ada sama kita. Nanti pun Allah teliti untuk menambah nikmatnya kepada kita. Hal ini disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan kamu tahan-tahan wahai Aisyah, Allah juga akan tahan-tahan untuk mengasihi sama kamu. Jelas, ya? Maka bicara tentang harta, para sahabat Nabi SAW sebagai kedua kita, dan sahabat Nabi yang mulia adalah juga contoh dan teladan kita. Mereka Masya Allah semuanya menggunakan harta mereka di Allah, sampai, ya, apa yang mereka punya mereka berikan di Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka sisakan. Kan masih ingat kisah Umar dan Abu Bakar, ya? Umar yang ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam memberikan hartanya. Fawadha'a, dan diletakkan di hadapan Nabi SAW. Umar letakkan separuh hartanya. Setelah itu, ya, berharap Umar bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar meletakkan hartanya seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar, sejak hari ini tidak akan bisa aku akan mengalahkan dia. Tidak akan bisa aku kalahkan Abu Bakar di dalam semangat beramal terkait dengan masalah harta ini. Dan masih banyak contoh-contoh para sahabat yang mulia yang lain. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang tidak sekaya sahabat-sahabat yang lain. Menantu Nabi itu tidak kaya semuanya. Ali itu sahabat yang sederhana sekali. Sampai Fatimah datang kepada Rasulullah minta siapa? Minta pembantu yang bisa membantu. Karena Fatimah, ini juga pelajaran pakai wanita, ya. Tidak semua, ya, rezeki masing-masing. Fatimah membantu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bekerja dan terus merawat, ya, semuanya sampai kelelahan. Tapi kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah zikir yang harus dibaca sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu insya Allah lebih baik daripada yang kamu minta. Artinya, selelah apapun para ibu-ibu di rumah dalam mengurus segala urusan kehidupan rumah tangganya, suaminya, anaknya, dan menyiapkan seluruh kebutuhan mereka, kalau itu untuk Allah akan terasa ringan. Makanya kewajiban ujian terberat seorang wanita adalah diantaranya taat kepada suaminya. Para ummahat, bahwa apa yang ummahat lakukan di rumah itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bernilai ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, "Iza salatil mar'atu khamsaha", kalau wanita ini salat 5 waktunya, wa shamat syahra, puasa Ramadannya, wa ata'at ba'laha, kemudian taat kepada suaminya, ya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kesuciannya, maka akan dikatakan kepada dia, masuklah kalian para wanita kepada pintu surga yang kalian, Masya Allah. Seakan surga itu sudah milik wanita. Seakan surga sudah milik wanita. Maka itu khafillah. Mari kita simpulkan yang pertama. Allah menggambarkan tentang salah satu keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya, yang sedang mempertahankan kehidupan mereka, negara mereka, tanah air mereka, bahkan membela masjid yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama, Al-Masjidil Aqsa. Ya, mereka berjuang. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka dan Allah hancurkan orang-orang Yahudi di sana dengan sehina-hinanya. Yang kedua, ikhwah fillah, mari kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Jangan kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah, ya, mari ketika kita punya harta, dan harta itu harus kita, ya, letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan di jalan kebaikan, ya, tidak hanya kita makan sendiri untuk keluarga, jangan-jangan itu semua akan menjadi bala bagi kita nanti setelah kita meninggal dunia. Yang terakhir, sungguh besar, ya, ancaman dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang tidak bersyukur, dan orang yang sombong lagi pelit terhadap hartanya, dan Allah akan teliti padanya di hari tersebut. Ya, Allah sangat teliti, ya, terhadap siapapun yang telah melakukan. Tidak ada amalan yang besar kecuali akan Allah berikan pahala yang besar jika niatnya lillah Subhanahu wa taala. Begitupun jika tidak ada amal yang kecil, jika niatnya lillah akan Allah berikan ganjaran yang
yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah tabaraka wa taala ay yaj'alana min ahli ta'atihi wa mathubatihi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.